Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat tentunya. Baik, kenalkan nama Ibu Kurnia Rahmi. Saat ini Ibu mengajar pendidikan agama Islam kelas 7. Hari ini Ibu ingin menyampaikan materi yakni tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, poin pertama yakni tentang jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apakah jujur itu penting bagi kita? Tentu sangat penting. Karena apa? Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi, kita harus jujur tentunya. Nah, jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya apa? Kejujuran. Di mana hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya apa? Hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Menurut hadis riwayat Bukhari. Selain itu, kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga sebagai identitas muslim. Katakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan jangan dicampurkan antara yang hak dan yang batil. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqo bibatilih wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya apa? Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Baik, yang kedua, amanah. Apakah amanah itu? Amanah adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Di mana amanah juga berarti pesan yang dititipkan dan disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam amanah. Macam-macam amanah di sini ada 3. Pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam surah An-Anfal ayat 27 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Kemudian yang kedua, ada amanah terhadap sesama. Ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58, di mana dijelaskan sesungguhnya Allah yang menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga, yakni amanah terhadap diri sendiri. Di mana dalam surah Al-Mu'minun ayat 8, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Nah, di gambar tersebut ada kata-kata hijrah itu mudah, yang susah itu istiqomah. Kemudian ada kata di balik istiqomah ada perjuangan yang kuat, pengorbanan yang banyak, dan doa yang tidak pernah berhenti. Kemudian ada lagi, istiqomah itu berat, kalau ringan namanya istirahat. Nah, itu adalah apa? Poin ketiga, yakni istiqomah. Istiqomah apa?
Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Istiqomah sama dengan keyakinan. Betul? Ya. Karena dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Nah, bagaimana anak-anakku yang soleh dan solehah setelah materi yang Ibu sampaikan tadi? Semoga kalian paham dan tentunya bermanfaat. Apabila kalian tidak paham, belum paham, boleh ditanyakan ke guru kalian masing-masing atau membaca kembali buku paket kalian tentunya. Hari ini tugasnya apa? Tugasnya kalian menjawab 3 pertanyaan yang Ibu sebutkan. Pertama, mengapa kita harus memiliki sifat jujur? Kedua, kepada siapakah kita harus amanah? Ketiga, mengapa kita harus istiqomah? Nah, jawabannya mangga ditulis di buku tulis kalian masing-masing, kemudian difoto dan diupload ke e-learning kalian masing-masing. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.